maka berusahalah berada di depan untuk berbuat baik yang banyak. Itu pun masih ada tambahan satu lagi. Khair itu adalah baik yang disenangi banyak orang. Baik yang disenangi banyak orang. Berarti kalau baik yang disenangi oleh banyak orang, kita harus mampu menjawab problem yang muncul di sepanjang zaman. Di 10 hari terakhir kita juga perlu perhatikan kebutuhan tubuh kita, gitu ya. Jadi bagaimana tubuh kita bisa tetap sehat dan bugar sehingga ibadah yang kita lakukan bisa lancar. Tadi ada 4 pilar. Yang pertama adalah manajemen energi, kemudian pilar keduanya adalah manajemen cairan, kemudian manajemen tidur kita, dan juga kita sempatkan untuk aktivitas fisik atau olahraga sehingga tubuh kita bisa lebih bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah kajian Sabtu pagi pekan pertama, dan saat ini jatuh di bulan Maret, di pertengahan Ramadan lebih sedikit. Mudah-mudahan dengan kajian pagi hari ini nanti menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan menjelaskan tafsir At-Tanwir yang jilid 2, juz 2 ya. Di juz 2 itu kan diawali kata-kata sayaqulus sufaha. Ya, 142. Tapi saya akan menjelaskan hanya satu kata yang terdapat di ayat 148. Saya pernah menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Separuhnya 286 itu berapa? 143. Di ayat 143 itu ada kata-kata pertengahan. Kata-kata pertengahan itu oleh Allah ditempatkan di ayat 143. Separuhnya dari 286. Bunyinya bagaimana? Ummatan wasaton. Ummatan wasaton. Ummatan wasaton itu umat pertengahan. Di tafsir At-Tanwir dinyatakan sebagai umat pilihan. Umat pilihan. Itu tidak kita bahas hari ini, besok yang akan datang. Yang akan kita bahas ayat 148. Itu pun tidak seluruhnya, hanya satu pernyataan yang sering diucapkan oleh piantun-piantun Muhammadiyah, yaitu fastabiqul khairat. Kita bahas 5 menit tentang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, saged bayangke nggih tulisannya nggih. Fastabiqul khairat nggih panjang. Itu ada kata-kata, ada huruf fa ya. Fa ya. Fa di situ artinya harful jawabi. Harful jawabi itu huruf jawab. Bisa diartikan maka atau karena itu. Nah, jadi berarti karena itu yang menjawab yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus ada kata-kata istabiku ya. Istabiku itu fi'il amr ya. Fi'il amr itu kata perintah. Dari kata-kata istabako. Istabako itu fi'il mudhari. Tetapi di situ istabako itu berasal dari kata namanya sabako, yang artinya di depan atau mendahului, tapi ketambahan huruf hamzah dan ta ya. Hamzah dan ta. Nah, tambahan hamzah dan ta itu ya, nanti kalau kita buka di tafsir At-Tanwir namanya litolab. Litolab itu usaha. Jadi artinya usaha untuk berada di depan. Ya gitu ngartikannya ya. Maka berusahalah berada di depan gitu. Di depan ngapain?
Ya dong? Al khairat itu jamak dari al khair. Jadi mufradnya satunya itu khair, jamaknya adalah khairat. Berarti khair itu baik artinya. Baik, kalau khairat berarti baik tapi apa? Banyak, kebaikan banyak. Sehingga mengartikannya, maka berusahalah berada di depan untuk berbuat baik yang banyak. Itu pun masih ada tambahan satu lagi. Khair itu adalah baik yang disenangi banyak orang. Baik yang disenangi banyak orang. Berarti kalau baik yang disenangi oleh banyak orang, kita harus mampu menjawab problem yang muncul di sepanjang zaman. Maka di Persyarikatan Muhammadiyah itu sering mengatakan fastabiqul khairat, karena Persyarikatan Muhammadiyah ini orang-orangnya ingin selalu di depan, ya, di depan, berjuang di depan, mendahului, ya, mendahului. Terus di dalam mendahului itu berharap untuk bisa diterima semua orang, dicintai oleh semua orang. Sekarang kita tahu ada KHGT. Tahu KHGT? Singkatan dari apa KHGT? Kalender Hijriah Global Tunggal. Apa artinya global? Mendunia, untuk semua orang. Muhammadiyah sedang berjuang bagaimana kalender yang dibikin oleh orang Indonesia yang khususnya dari Muhammadiyah bersama beberapa negara itu bisa diterima oleh seluruh dunia. Dan kita berada di depan, belum banyak yang mau menerima, baru sekitar 5 negara. Dan bagi Muhammadiyah berjuang seperti itu biasa. Dulu yang namanya meluruskan arah kiblat ini pertama kali adalah Muhammadiyah. Bisa diterima oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan menjadi program pemerintah setelah berapa tahun? 100 tahun. Ada kemungkinan KHGT diterimanya besok juga tahun ya, mungkin kita cucu-cucu kita. Dan bagi orang Muhammadiyah seperti itu tidak ada masalah. Untuk sementara banyak yang tidak mau, tidak apa-apa. Karena apa? Proses yang panjang. Maka di tafsir At-Tanwir dikatakan fastabiqul khairat. Jadi sudah paham ya sekarang? Nek ngucapke fastabiqul khairat berarti kita berkeinginan, berusaha berada di mana? Depan, mendahului ya, depan untuk berbuat apa? Baik, dan baiknya bisa dicintai semua orang. Maka Muhammadiyah majelisnya banyak sekali. Ada majelis ekonomi, ada PKO, ada lembaga bencana, bahkan sekarang ada apa yang numpak motor? Nah, itu pengurusnya Pak Edi. Apa namanya? Bikers. Jadi saiki motor diurusi karo Muhammadiyah ya, pit-pitan dan lain sebagainya. Itu karena dalam rangka supaya Persyarikatan Muhammadiyah ini bisa menjawab tantangan zaman, kita selalu berada di depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hadirnya kita pagi hari ini di masjid ini bukanlah nikmat yang biasa. Allah sudah berikan kita begitu banyak nikmat untuk bisa hadir di masjid ini, di majelis ini. Allah berikan kita nikmat hidup setelah semalam Allah matikan kita dalam tidur-tidur kita. Allah berikan kita nikmat sehat, gitu ya, karena kalau nggak sehat biar kita di rumah, di bawah atau di rawat inap, gitu ya Bu ya. Allah berikan kita nikmat sehat, kemudian Allah berikan kita nikmat sempat, karena barangkali ada yang sehat,
ada yang masih diberikan nikmat hidup tapi nggak sempat untuk bisa hadir bareng-bareng sama kita semua di masjid ini. Dan yang paling utama, Allah berikan kita nikmat iman dan juga Islam, dan kita bisa diberikan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Oke. Dan atas nikmat yang banyak itu tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan selain memperbanyak kalimat syukur, kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, serta seluruh umat muslim yang menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan semampu mereka, sekuat daya upaya mereka, dan menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang semuanya. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk Ramadan hari ke 18, ya. Ibaratnya sebuah pertandingan kita ini sudah mendekati garis finish, gitu ya. Kita sudah menjelang 2 hari lagi masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan itu mungkin sudah banyak disampaikan ya, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan yang Allah berikan. Dan di 10 hari terakhir itu keutamaannya berlipat ganda, ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Di hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashara shaddan mizrahu wa ahya lailan wa ayqadha lahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi istri beliau, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari beberapa hadis ini kita dapat poin bahwa 10 hari terakhir Ramadan yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan insyaallah, penutup bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, jadi 10 hari terakhir ini adalah penutupan, dan setiap amalan manusia itu dinilai dari amalan penutupnya. Jadi bagaimana 20 hari pertama ini tercermin nantinya di 10 hari yang terakhir, gitu ya. Kalau 20 hari kita pertama ini kita baik, maka 10 hari terakhir itu juga akan lebih baik lagi untuk amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan di 10 hari terakhir ini ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan keberkahan ini, kita mendapatkan kemuliaan yang melebihi ibadah 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Dan 10 malam terakhir ini adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan hakikatnya kita sebagai umat muslim, ketika memasuki 10 hari terakhir, maka kita akan berlomba-lomba, gitu kan Bapak Ibu sekalian. Kita akan berlomba-lomba tadi, fastabiqul khairat, memperbanyak amalan kebaikan, karena ganjarannya luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini menjadi tantangan kita di akhir bulan Ramadan. Jadi menjelang 10 hari terakhir ini, yang tersisa adalah calon pemenang.
Itu yang kalau kita lihat jamaah-jamaah di masjid kita taraweh, softnya mengalami kemajuan. Gitu ya, softnya mengalami kemajuan. Yang rame itu mall, pasar, mall seperti itu. Jadi apabila kita tetap istiqomah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita termasuk golongan calon pemenang di akhir bulan Ramadan ini. Dan di akhir bulan Ramadan ini, ibadah malam kita jelas akan lebih panjang, gitu ya, karena keutamaannya adalah iktikaf, gitu ya, kemudian qiyamul lail, memperbanyak tadarus, dan itu lebih banyak kita lakukan di malam hari. Konsekuensinya tidur kita jadi lebih singkat atau lebih pendek. Ya, kemudian di 10 hari terakhir juga ada risiko dehidrasi ringan, gitu ya. Jadi ini efek dari 20 hari pertama kita berpuasa. Kalau biasanya di luar bulan Ramadan 24 jam kita bebas makan dan minum, tapi di bulan Ramadan kita hanya boleh makan dan minum saat berbuka sampai dengan makan sahur. Dan yang sering terjadi adalah kita minumnya kurang, gitu ya, kita minumnya kurang. Di awal-awal mungkin tidak berasa, tidak ada efeknya, tapi begitu menjelang akhir, dehidrasi ringan yang terakumulasi ini mulai menimbulkan gejala. Kita jadi mudah ngantuk, jadi mudah lelah, gitu ya, jadi gampang sakit. Ini semalam itu saya jaga IGD itu rame pasien, gitu ya, banyak yang mulai demam, batuk, pilek. Nah, ini salah satu efek dari tadi istirahatnya kurang, kemudian dehidrasi, sehingga rentan untuk terserang penyakit. Dan ini di musim penghujan yang namanya flu atau influenza itu gampang banget menular. Itu jadi tantangan kita. Kemudian energi rendah akibat pola sahur dan berbuka yang kurang tepat, gitu ya. Ada yang sahur ya sekadar sahur gitu, atau bahkan yang kerinan akhirnya cuma minum, gitu ya, atau cuma makan yang bisa keambil. Nah, itu juga jadi kendala kita, gitu ya. Kemudian berbuka yang kurang tepat. Kebanyakan masjid-masjid kita ketika mengadakan buka bersama, menu yang terhidang apa Bapak Ibu? Langsung makan besar, gitu ya, langsung makan besar, gorengan seperti itu. Nah, padahal selama 14 jam kita berpuasa, perut kita kan istirahat ya, perut kita istirahat. Nah, kalau langsung diisi makanan yang berat, dipaksa untuk langsung bekerja keras, ya resikonya jadi keluhan di perut nantinya, jadi asam lambungnya naik, kemudian jadi mules, bisa sampai diare seperti itu. Jadi pola-pola makan yang tidak tepat baik saat sahur ataupun berbuka itu juga jadi tantangan kita dalam menghadapi 10 hari bulan Ramadan ini. Bagaimana tips menghadapinya? Kita fokus pada 4 pilar. Ya, pilar pertama adalah manajemen energi, kemudian pilar kedua adalah manajemen cairan, pilar ketiga manajemen tidur atau manajemen istirahat kita, dan pilar keempat adalah aktivitas fisik. Kita masuk ke pilar pertama, bagaimana kita menata biar energi yang kita konsumsi, yang kita makan itu bisa cukup untuk aktivitas kita beribadah. Yang pertama, saat makan sahur. Yang namanya makan sahur ini sunnah, gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita bisa makan sahur, kita mendapatkan keutamaan. Dan dari sisi kesehatan sangat dianjurkan, gitu ya. Jadi anjurannya adalah jangan skip sahur. Dan saat makan sahur kita perlu perhatikan apa yang kita makan. Jadi tidak hanya sekedar makan. Ya, yang pertama adalah ada karbohidrat kompleksnya, gitu ya, entah itu nasi atau roti,
atau kentang, jagung itu boleh kita konsumsi, karena karbohidrat kompleks ini dia akan bertahan lama bersama serat ya, bersama serat sayur dan buah, dia akan bertahan lama di pencernaan kita sehingga menunda rasa lapar. Gitu ya, menunda rasa lapar. Kemudian karena dia karbohidrat kompleks, itu energinya dilepas secara bertahap, sehingga selama kita berpuasa tadi kurang lebih sekitar 14 jam itu kita masih punya energi yang cukup sampai saatnya berbuka. Gitu ya. Jadi karbohidrat kompleks itu harus ada di menu sahur kita. Kemudian yang kedua adalah protein. Gitu ya, protein bisa protein hewani atau protein nabati, tahu, tempe, ayam, ikan, daging, telur dipastikan ada juga di menu-menu makan kita. Kemudian lemak sehat gitu ya. Jadi yang namanya gorengan itu boleh tapi secukupnya. Gitu ya. Mungkin 1 atau maksimal 2 potong, tidak lebih dari itu. Itu kemudian saat makan sahur juga kita batasi makanan yang sangat manis gitu ya, atau ya seperti coklat, kemudian juga permen atau es krim. Nah, makanan-makanan seperti ini yang sifatnya gula sederhana ini kita hindari karena dia membuat kita cepat kenyang tapi tidak bertahan lama energinya di dalam tubuh kita gitu. Jadi sebentar saja siang itu sudah habis energinya. Lebih baik untuk konsumsi karbohidrat yang kompleks. Catatan untuk Bapak Ibu sekalian yang punya sakit hipertensi, yang punya sakit jantung atau stroke gitu ya, jadi permasalahan di jantung ataupun pembuluh darah, yang namanya konsumsi garam dan minyak, gorengan, santan-santanan itu juga harus dibatasi. Itu karena secara waktu alami tubuh, tensi itu paling tinggi adalah di tengah malam sampai pagi hari. Gitu ya, makanya banyak kejadian tidur kok nggak bangun lagi gitu ya, serangan stroke, karena memang lonjakan tekanan darah itu terjadinya di tengah malam sampai pagi hari. Jadi saat makan sahur itu kita kalau memang punya faktor resiko untuk hipertensi atau sakit pembuluh darah, sakit jantung ataupun sakit stroke, nah itu kita mengurangi konsumsi garam dan juga lemak, gorengan dan santan-santan gitu. Dan yang disarankan untuk minum obatnya kan memang obat tensi itu diminumnya malam hari sebelum tidur atau bangun pagi gitu ya, saat bangun langsung minum, karena tadi tensi itu paling tinggi terjadinya tengah malam sama pagi hari. Kita lanjutkan ke pola berbukanya. Tadi ya, ini mungkin perlu perlu penyesuaian ya Bapak Ibu sekalian ya, karena tadi yang paling sering dihidangkan saat kita berbuka kan di masjid-masjid itu waktu buka bersama ya langsung makan besar gitu ya. Nah, dari sisi kesehatan pola ini pola yang kurang baik gitu ya. Jadi idealnya adalah ketika azan maghrib berkumandang, kita membatalkan puasa dengan sesuatu yang ringan gitu ya. Bisa dengan air putih, kurma, atau kalau budaya kita ada kolak atau es buah gitu ya. Nah, dengan itu atau mungkin ada gorengan ya 1 potong gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, setelah itu baru kita makan gitu ya. Atau beberapa ada juga yang makannya itu setelah sholat taraweh gitu. Nah, ini yang lebih disarankan gitu ya. Jadi membatalkan dengan sesuatu yang ringan, hindari istilahnya balas dendam gitu ya, karena memang kalau kita puasa itu kan apalagi ke kampung Ramadan gitu ya, banyak jualan takjil itu kan kita pengennya beli semuanya gitu ya Bapak Ibu, tapi yang namanya perut kita itu kan ada kapasitasnya gitu. Nah, jadi hindari balas dendam saat kita berbuka.
kita batalkan puasa dengan sesuatu yang ringan, kemudian makan besarnya bisa setelah maghrib atau setelah sholat taraweh. Itu kemudian saat sahur dan juga berbuka kita hindari teh dan juga kopi. Gitu ya. Jadi teh dan kopi ini sifatnya adalah diuretik. Ya, teh dan kopi memang enak ya Bapak Ibu ya, rasanya kekopian gitu ya. Tapi kalau dari sisi medis, teh dan kopi ini sifatnya adalah diuretik gitu ya. Diuretik ini bikin cairan di dalam tubuh kita ditarik untuk keluar lewat pipis atau lewat air kencing. Padahal saat kita berpuasa itu cairan sebisa mungkin dipertahankan lama di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, kalau sahurnya pakai teh anget, nah itu nanti jam 8, jam 9 kita sudah cairannya sudah keluar, pipisnya banyak keluar. Jadi siang sampai sore kita sudah jatuh ke kondisi dehidrasi. Itu karena dikuras lewat diuretik itu. Kalau obat namanya furosemid, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat obat itu. Nah, kalau makanan atau minuman ya teh dan juga kopi gitu ya. Teh dan kopi bukan berarti dilarang selama bulan Ramadan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang memang punya kebiasaan kalau nggak minum kopi nggak mantap gitu ya, silahkan minum kopi saat misal mau taraweh atau setelah taraweh biar kita malamnya bisa melek gitu ya, bisa untuk tadarus, bisa untuk qiyamul lail, itu boleh gitu ya. Tapi saat berbuka, saat membatalkan puasa dan saat makan sahur sebisa mungkin kita hindari, lebih baik air putih gitu ya untuk menunjang kebutuhan cairan kita. Kita lanjutkan ke pilar yang kedua adalah manajemen cairan. Jadi yang namanya kebutuhan cairan di tubuh kita baik sedang berpuasa ataupun tidak berpuasa, kondisi normal idealnya adalah 2 liter gitu ya, 2 liter, atau kalau kita konversi ke dalam gelas ya sekitar 8 gelas. Jadi kebutuhan 8 gelas sehari baik puasa ataupun tidak puasa itu wajib kita penuhi gitu ya. Memang yang namanya cairan ini tidak hanya apa yang kita minum. Kalau kita makan buah yang ada kandungan airnya itu juga ada cairannya. Makan kita makanan yang berkuah, soto, sop-sopan, sayur bening itu juga ada cairannya. Cuma apa yang kita konsumsi dari makanan, cairan dari makanan ini kan takarannya kurang terukur gitu ya, takarannya kurang terukur. Jadi untuk gampangnya memastikan biar kita nggak dehidrasi atau kekurangan cairan, kita hitung apa yang kita minum gitu ya. Jadi idealnya sekitar 8 gelas. Nah, banyak yang menyarankan polanya adalah formasinya Bapak Ibu ya, 2-4-2 gitu ya. Jadi saat berbuka jadi membatalkan dengan segelas air, kemudian nanti mungkin habis sholat maghrib juga segelas air. Dari sebelum taraweh sampai bangun tidur atau sampai mau tidur itu sekitar 4 gelas lagi gitu ya. Jadi sebelum taraweh kita bisa sambung, pas taraweh jadi di tengah-tengah sholat kita bisa minum air putih, kemudian setelah taraweh 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, jadi ada 4 gelas. Dan 2 yang terakhir adalah saat sahur gitu ya. Jadi bangun tidur kita minum, kemudian bisa tadarus, bisa nambah sholat, kemudian kita makan sahur 1 gelas lagi. Jadi kurang lebih kebutuhan 8 gelas sehari itu bisa terpenuhi. Itu yang disarankan adalah air putih atau air elektrolit gitu ya Bapak Ibu, bisa oralit atau bisa air kelapa. Itu karena kandungan elektrolit ini kita butuhkan untuk aktivitas tubuh kita. Yang namanya natrium, kalium, klorida, ini adalah 3 elektrolit yang penting untuk aktivitas tubuh kita, utamanya kontraksi otot gitu ya. Jadi untuk aktivitas kerja atau aktivitas gerak kita termasuk juga ibadah kita, itu kebutuhan elektrolit itu sangat penting
Itu jadi dipastikan terpenuhi kebutuhan cairannya. Itu kemudian kita bisa pantau apakah kita dehidrasi atau tidak dari air kencing kita, gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, selama puasa pagi hari normalnya pipis kita itu jernih, gitu ya. Jadi setelah subuh gitu sampai jam 7, jam 8 itu kalau kita buang air kecil itu normalnya jernih karena kita cairannya masih oke. Tapi sore hari menjelang berbuka, kalau Bapak Ibu perhatikan, biasanya akan lebih keruh, lebih kuning, lebih pekat. Nah, itu gambaran dari tubuh kita sudah mulai menghadapi dehidrasi. Itu jadi kita bisa pantau kalau pagi hari buang air kecil kita, urin kita sudah kuning, nah berarti kondisi kita tidak baik. Ya, jadi air kecil jadi indikator apakah tubuh kita cukup cairannya atau sudah dehidrasi. Masuk ke pilar ketiga adalah manajemen tidur. Itu jadi idealnya istirahat itu 6 sampai 7 jam dalam sehari dan boleh terpecah gitu ya. Jadi yang disarankan adalah selama bulan Ramadan biar malam kita kuat untuk melek, kita sempatkan untuk tidur siang. Gitu ya, bisa 30 menit, istilahnya power napping. Jadi tidur yang sebentar tapi berkualitas ya, 30 menit atau bahkan beberapa sampai 1 jam itu kalau bisa kita usahakan gitu ya. Jadi siang sempatkan untuk tidur siang, kemudian di malam hari kalau biar malam itu saat sepertiga malam itu kita bisa bangun. Jadi tidurnya awal waktu setelah taraweh kita langsung persiapan untuk tidur dan hindari scrolling saat malam, gitu ya. Yang namanya gadget saat ini menjadi adiksi, gitu, Bapak Ibu sekalian, menjadi kecanduan, gitu. Termasuk juga mengganggu pola tidur kita, gitu. Jadi yang disarankan bagaimana kita bisa, kalau selama bulan Ramadan otomatis jam tidur kita pasti akan berkurang, gitu ya. Untuk mencapai 6 sampai 7 jam ini sepertinya agak sulit, gitu ya. Jadi yang kita kejar adalah bukan kuantitasnya, bukan lama tidurnya, tapi kualitas tidurnya. Jadi tidur yang sebentar tapi berkualitas. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ada namanya, di poin kelima ada fase REM. Nah, ini fase REM ini adalah fase tidur yang dalam, dan ini tidur yang berkualitas. Kalau kita tidur bisa sampai ke fase itu, maka saat bangun insya Allah badan kita seger, gitu ya. Nah, untuk bisa sampai ke fase itu kita perlu menciptakan suasana yang kondusif di kamar tidur kita. Jadi pertama, pencahayaannya diredupkan. Yang kedua, suara-suaranya juga kalau bisa ya mungkin kedap suara gitu ya, atau suara-suara yang di luar itu diminimalkan. Itu atau mungkin bisa juga pakai murotal atau musik-musik yang menenangkan, itu juga bisa untuk menunjang tidur kita yang berkualitas. Dan poin terakhir adalah jauhkan gadget, gitu ya, karena tadi gadget ini saat ini sudah menjadi adiksi atau kecanduan. Kalau gadgetnya dekat sama kita, cahayanya sudah diredupkan, suara sudah dikontrol gitu ya, nggak rame. Tapi begitu ada getar atau ada notifikasi, respon kita ambil HP dibuka, gitu ya, nggak jadi tidur akhirnya. Buka terus asik scrolling, nggak terasa udah 1 jam, sudah hampir 2 jam, gitu ya, nggak jadi tidur tapi malah scrolling, gitu ya. Nah, ini yang tidak disarankan. Jadi agar tidur kita berkualitas, yang namanya gadget ini ya kalau perlu
kalau memang mengganggu banget ya kalau bisa dimatikan gitu ya, dimatikan atau di mode silent, dan kita taruh jauh dari kasur kita, jangan di sebelah bantal gitu ya, jangan di sebelah bantal itu, karena tadi kalau di sebelah bantal ada notifikasi, ada getar, itu pasti kita akan otomatis merespon itu gitu ya. Itu, dan posisi gadget yang jauh kalau kita setel alarm juga pasti kita akan bangun. Kita bangun, ada usaha untuk bergerak, misal ke meja kerja gitu untuk kita matikan, atau ke meja rias gitu ya, kita matikan. Tapi kalau di samping kita, pas kita kondisinya capek, alarmnya bunyi, kita respon matikan, terus tidur lagi, akhirnya sahurnya kesiangan gitu ya. Jadi kita ciptakan biar tidur kita yang cuma punya waktu sebentar itu tetap bisa berkualitas. Tadi suasananya kita kondusifkan, kita redupkan, suaranya kita minimalkan, gak rame, kemudian juga kita gadgetnya kita jauhkan gitu ya. Karena dampak manajemen tidur kita ini, apabila kita kurang tidur, maka hormon kortisol itu akan naik. Hormon kortisol ini adalah stresor atau pemicu stres. Kalau naik kortisol, maka kita gampang lelah dan gampang marah, gitu ya, gampang emosi, gitu. Senggol dikit sudah marah, gitu. Nah, dan kondisi ini mudah lelah dan emosional jelas akan mengganggu ibadah kita, gitu ya. Jadi agar ibadah kita tetap optimal, manajemen tidur juga perlu jadi perhatian. Dan pilar yang keempat adalah aktivitas fisik, gitu ya. Jadi puasa tidak jadi alasan bagi kita untuk jadi kaum mageran, gitu ya. Jadi aku puasa, aku tak tidur, gitu, aku tak leleh-leleh aja, gitu. Nah itu jangan jadi alasan, gitu ya. Jadi tetap anjurannya adalah kita tetap beraktivitas, intensitasnya adalah ringan sedang. Oke, jadi aktivitas fisik yang intensitasnya ringan dan sedang. Cara mengukurnya saat ini kan sudah banyak jam smartwatch ya Bapak Ibu ya, yang bisa mengukur detak jantung gitu. Nah kalau mau diukur apakah aktivitas kita gitu ya, olahraga kita ini masuk intensitas sedang, itu 220 dikurangi usia. Nah 70 dari 80%-nya dari itu detak jantung ideal untuk kita berolahraga. Targetnya adalah itu, rentang itu. Jadi kalau ini masih muda-muda ya 20 tahun ya, nah 220 dikurangi 20 maka 200. Nah berarti kalau 70 sampai 80%-nya berarti di kisaran 140 sampai 160 detak jantung per menit. Nah itu kalau kita olahraga ada di rentang itu detak jantungnya, maka itu masuk kategori intensitas sedang itu. Nah itu yang dianjurkan. Cuma untuk mencapai itu tidak langsung gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita memang tidak terbiasa untuk olahraga, ya kita lakukan secara bertahap. Bisa jalan ringan dulu, kemudian bisa sepeda statis gitu ya, atau kalau yang dekat dengan kolam renang ya bisa juga berenang gitu ya. Nah renang ini kan tidak harus yang gaya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kita jalan di kolam renang itu juga untuk lansia, itu juga kategori olahraga gitu, karena jalan di luar sama di dalam air itu kan beda beratnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk usia lanjut, jalan di air itu juga bisa jadi opsi untuk kita berolahraga gitu. Dan kalau di kolam renang itu resiko dehidrasinya juga minimal gitu ya, karena kan kita nggak berkeringat banyak gitu. Jadi tetap bisa olahraga renang itu kita lakukan. Atau kalau kita lakukan tadi misal treadmill, jalan di alat, atau sepeda statis di rumah, itu diupayakan lingkungan yang sejuk gitu ya, lingkungan yang sejuk, entah itu dengan kipas atau dengan AC. Jadi kita tidak terlalu banyak berkeringat, jadi resiko dehidrasinya bisa kita minimalkan. Atau pilihan waktu olahraganya ya sore hari gitu ya, jadi nggak lama setelah kita selesai olahraga kita bisa berbuka gitu. Karena yang sering terjadi kalau kita
olahraga yang tidak terukur, ya risiko dehidrasinya yang besar. Itu ya, belum sampai berbuka kita sudah kolaps karena kekurangan cairan. Nah, aktivitas fisik ini penting karena fungsinya pertama melancarkan sirkulasi. Jadi aliran darah yang kembali ke jantung itu dibantu dengan pompa otot. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pembuluh darah kalau yang dari jantung ke seluruh tubuh itu kan namanya arteri. Yang dari seluruh tubuh kembali ke jantung namanya vena. Nah, pembuluh darah arteri itu dia dikelilingi sama otot-otot. Gitu. Jadi nggak perlu dengan bantuan otot rangka kita, darah itu bisa disirkulasikan dari jantung ke seluruh tubuh. Beda halnya dengan pembuluh darah vena atau pembuluh darah yang kembali ke jantung. Pembuluh darah yang kembali ke jantung itu lapisan ototnya tipis. Nah, untuk bisa membantu biar balik, apalagi yang dari kaki untuk naik ini kan melawan gravitasi. Gitu ya, untuk bisa mengembalikan mengembalikan darah dari bawah ke atas dibantu dengan pompa otot. Gitu ya, jadi pompa otot-otot kaki, otot kaki, otot betis, otot paha itu membantu darah bisa kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan lagi sirkulasinya. Nah, olahraga itu membantu itu, gitu ya, dengan kita menggerakkan tubuh kita, menggerakkan otot-otot kita, maka aliran darah akan lebih lancar. Dan dengan aktivitas fisik, kondisi jantung, paru-paru kita lebih bugar, maka kualitas tidur kita juga akan lebih baik, gitu ya. Jadi kalau kita olahraga itu kan jelas ada capek, ada faktor lelah. Jadi malam hari istirahatnya biasanya akan lebih enak, akan lebih berkualitas. Dan olahraga juga membantu menjaga mood atau emosi kita. Jadi secara kesimpulan, yang namanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, dan di 10 hari terakhir kemuliaan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan idealnya kita sebagai umat muslim, kita juga akan menyambut kemuliaan itu dengan berlomba-lomba mempersembahkan ibadah terbaik kita di 10 hari bulan Ramadan. Nah, dengan kegiatan itu, dengan aktivitas ibadah yang jelas akan banyak kita lakukan di 10 hari terakhir, kita juga perlu perhatikan kebutuhan tubuh kita, gitu ya. Jadi bagaimana tubuh kita bisa tetap sehat dan bugar sehingga ibadah yang kita lakukan bisa lancar. Tadi ada 4 pilar. Yang pertama adalah manajemen energi, bagaimana kita mengatur pola sahur dan pola berbuka kita. Kemudian pilar keduanya adalah manajemen cairan, tadi formasi 242, bagaimana kebutuhan cairan 2 liter dalam sehari itu bisa terpenuhi. Kemudian manajemen tidur kita, dan juga kita sempatkan untuk aktivitas fisik atau olahraga sehingga tubuh kita bisa lebih bugar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Ihsan, di mana telah memberikan tip kepada kita untuk dari kita sahur sampai berbuka, juga untuk pengaturan dari mulai manajemen tadi. Sering perlu panjenengan sami lakoni, kira-kira kontra mboten niki kali niki wae. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dari satu sebelah sana Mas Haryanto, yang tengah monggo ibu-ibu Pak Panijo, terus dari yang sebelah selatan sebelah tengah. Oke, monggo Mas Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur Pak Dokter, ini saya kasihan saja. Boleh disebut saya pelakor juga boleh.
tadi dokter sudah mengatakan bahwa kalau puasa itu sebaiknya memang kalau berbuka itu kan air putih sama diutamakan buah. Dan betul, saya sudah bertahun-tahun seperti itu. Saya mengikuti ikonnya Rasulullah. Rasulullah itu ketika buka puasa adalah buah yang didahar oleh Rasulullah. Demikian pula hari biasa. Kalau bangun pagi ya jelas perut kita belum terisi, itu pun juga bangun pagi itu sudah saya usahakan gak lama itu dengan buah apapun buahnya. Dan efeknya positifnya itu ada. Saya perut itu sudah nyaman, nggak semua serba sakit dan lain itu dampaknya memang bagus itu. Ya udah lama saya mengkonsumsi sebelum diisi oleh gorengan, nasi dan sebagainya. Saya sudah mempraktekkan seperti itu. Kemudian saya bertanya nih dokter, jadi apa bedanya ketika saya minum air putih hangat atau agak dingin yang banyak lebih cepat buang air kecilnya daripada saya minum segelas besar juga tapi teh? Apa itu normal nggak itu? Pak, mungkin yang lain juga yang sama. Untuk bedakan air putih dengan minum teh atau kopi. Kemudian yang kedua, kalaupun di puasa ini memang diupayakan untuk bisa tidur karena tidur kita sedikit. Apa itu? Kalau tidur di bulan puasa ini perut saya nggak nyaman malah dokter. Itu aja minta klarifikasi, minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu aja. Monggo Bapak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Pak Nizam, umur sudah 74 tahun dan saya punya penyakit jantung. Sudah pasang ring 3. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Jadi tahun 2016 saya sudah pasang ring jantung. Untuk itu yang perlu kami tanyakan bahwa pada bulan Ramadan ini, karena umur saya sudah tua, untuk nafsu makan, terutama makan sahur, itu tidak ada nafsu makan. Artinya kalau makan nasi itu hanya sedikit. Karbonya itu banyak, tapi masuk tidak bisa. Dan bagaimana caranya agar saya makannya itu bisa seperti pada waktu maghrib. Untuk selanjutnya, saya memiliki cara sendiri untuk agar stamina kita kuat. Bahkanlah nanti benar ketiga. Yang pertama, saya kan pada waktu sahur itu ngepung kurma itu 3 pada waktu sore. Kemudian saya minum pada waktu sahur agar badan kita terus sehat. Kemudian yang kedua, saya juga makan minum obat juga pada waktu malah banyak sekali. Saya untuk menambah stamina yang kedua, saya pakai minum putih tapi saya campur dengan madu sehingga stamina makin kuat. Maka itu apakah ini sudah caranya bagaimana saya biar bisa makan lumayan, kemudian apakah dibenarkan pada waktu saldo membuat 2 minuman. Yang pertama minum putih ditambah madu, kemudian minum dicampur dengan kurma tadi. Selanjutnya saya sudah akan sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tadi? Jadi enggak?
Baik. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya Duta dari Siti dan teman-teman. Ya alhamdulillah kami juga masih ditolong Allah, masih diberi kehidupan, masih hidup. Kalau tadi Bapak juga masih hidup, alhamdulillah kami juga masih hidup. Ini dok, kalau tidak salah dengar, tadi saya mendengar ketika berbuka itu dengan es buah, ya kalau tidak salah. Sementara sepengetahuan saya, ketika berbuka dengan es buah itu tidak baik. Karena apa? Saya selalu menghindari es, bukan es susu, bukan es susu. Karena apa? Ya tentu saja efeknya tidak baik. Saya mendengar itu juga. Kemudian saya hanya untuk anak saya menyediakan jeruk hangat sama saya selama itu juga air putih hangat. Saya tidak pernah teh dan tidak pernah yang lain. Ya, itu yang benar itu yang bagaimana untuk minum. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menambah kekuatan kita tentang agar tidak dehidrasi dan tetap kenyang. Seandainya saya terbangun pukul 1 umpamanya, saya minum, terus makan, terus nanti mendekati imsak umpamanya setengah 4, saya minum lagi yang banyak dan makan. Itu pola seperti itu benar apa tidak? Begitu ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bahasan pertama adalah terkait dengan berbuka dengan sesuatu yang ringan, gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan dengan salah satunya dengan es buah atau dengan kebiasaan budaya kita, gitu ya, pola atau es buah itu kaitannya dengan gula sederhana, gitu ya. Jadi sirup, kemudian juga minuman yang ada kandungan gulanya, itu kan kandungan gula sederhana. Setelah kita berpuasa kurang lebih 14 jam, kita butuh energi yang bisa cepat diserap sama tubuh kita, dan itu yang kandungan gula sederhana. Itu masalah menunya itu disesuaikan dengan kebiasaan kita, gitu ya, gitu. Karena memang tadi beberapa ada yang nyaman dengan yang hangat, kalau yang muda-muda mungkin nyaman dengan yang dingin. Nah itu sebenarnya diserahkan ke masing-masing kita, tapi yang jelas saat membatalkan puasa itu dengan sesuatu yang ringan, gitu. Jadi dia langsung cepat diolah sama tubuh, langsung diserap, langsung jadi energi, sehingga kita punya energi kita yang sudah ngedrop saat berpuasa itu bisa diisi lagi dengan cepat, gitu. Masalah pilihan menunya bebas, gitu ya. Cuma tadi saya menyampaikan dengan es buah itu kaitannya dengan kebiasaan di budaya kita, itu. Jadi masalah menunya apa silakan. Bahkan sunnah Nabi kan ya dengan kurma, gitu ya. Kalau nggak ada kurma ya dengan segelas air putih. Nah itu juga nggak masalah, itu kalau kita terbiasa dengan itu. Yang jelas catatan pentingnya, highlightnya, tidak langsung dengan makan yang berat atau makan besar, itu. Karena kita butuh energi yang cepat untuk mengembalikan kekuatan kita. Kalau kita langsung makan besar tadi butuh proses yang panjang. Kalau makanan berat itu untuk bisa jadi energi, padahal kita butuh yang cepat biar kita bisa pulih energinya saat berbuka, itu. Jadi kalau pilihan menunya dipersilakan. Nah kaitannya lanjut dengan minum banyak. Jadi yang disarankan memang tadi kita membuat jadwal minum, gitu ya, karena tubuh kita itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi overload cairan di dalam tubuh kita dengan dalam satu waktu, kita misal, wah aku semalam nggak sempat minum, ketiduran, waktu sahur langsung minum 3-4 gelas biar nggak dehidrasi. Nah itu juga salah, karena tubuh mendeteksi oh kita overload cairan. Nah akhirnya cairan yang berlebih itu langsung diproses, dibuang lewat
urin, jadi pipisnya akan lebih banyak itu. Nah kalau diuretik, jadi kalau minum air putih dalam satu waktu dan dalam jumlah yang banyak tadi, otomatis pipisnya akan banyak gitu. Nah tapi kalau yang teh, kopi, dia memang sifatnya diuretik, tapi ya dia kan perlu waktu gitu ya. Jadi kalau misal minumnya banyak dibandingkan dengan minum teh, yang memang biasanya beda pola pipisnya gitu, karena tadi ada mekanisme tubuh kita, mekanisme pertahanan ketika overload harus segera dibuang gitu. Jadi idealnya untuk minum kita bikin jadwal minum. Nah kita lanjutkan dengan nafsu makan yang menurun. Jadi idealnya memang karena faktor usia, nafsu itu turun, termasuk juga nafsu makan gitu ya, termasuk juga nafsu makan. Nah kita kembalikan, kita makan itu tujuannya untuk apa Pak? Mungkin itu bisa jadi motivasi kita. Kalau tujuan makan kita ini hanya biar kenyang, ya mungkin makan dikit aja udah cukup gitu, karena tadi yang namanya lansia kan nafsu makannya juga sudah tidak seperti usia-usia produktif gitu. Tapi kalau tujuan kita adalah biar kuat, bisa untuk ibadah, kalau dengan pola makan yang dikit hari-hari yang Bapak lakukan itu sudah cukup untuk energi aktivitas sepanjang hari, sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau dengan makan dikit itu jadi masalah, misal puasa kok sahurnya dikit, siang itu sudah lemes, sudah nggak bertenaga, nah berarti sahurnya perlu ditambahi gitu, dengan semangat tadi, bukan untuk kenyang tapi untuk biar kuat untuk ibadahnya gitu. Jadi motivasinya itu yang diubah gitu, dari hanya sekedar makan biar kenyang, jadi biar kita ibadahnya kuat gitu ya, nggak lemes saat kita berpuasa itu. Karena secara umur ya tadi Pak, faktor usia itu seiring bertambahnya usia, jam tidur kita juga akan berkurang, nafsunya juga akan turun gitu. Nah kaitannya dengan menunjang energi dengan infus water tadi ya, air dikasih kurma, direndam kurma dari sore hari, kemudian pagi saat sahur diminum, itu juga baik gitu ya. Jadi memang istilahnya kan, kalau istilah umumnya kan infus water gitu ya, yang direndam itu bisa tidak hanya kurma, bisa juga sayur atau bisa juga buah-buahan gitu, untuk mengeluarkan kandungan nutrisi yang ada di air rendam yang kita rendam itu, sehingga saat kita minum itu bisa menambah energi kita. Itu juga bisa dilakukan, atau dengan tambahan madu gitu ya. Madu itu kan juga ada kandungan gulanya, jadi itu juga bisa membantu kita, memberikan energi untuk kita berpuasa. Itu kemudian terkait dengan makan tadi, kalau misal ngelilir gitu ya Bu ya, jam 1, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar namanya intermittent fasting gitu ya. Intermittent fasting itu kan jam makannya lebih pendek daripada jam tidak makan gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti puasa gitu, cuma kita kembalikan ke kondisi tubuh kita. Jadi intermittent fasting itu misal 8 jam makan, kemudian 16 jam tidak makan, puasa gitu. Sebenarnya kan pola-polanya sama dengan kita berpuasa gitu ya. Bahkan kalau sudah yang lebih ini, bahkan bisa makan sebentar terus nanti 1 hari lebih gak makan, kalau yang ekstrim ya, intermittent fasting yang ekstrim. Tapi itu tidak ujung-ujung langsung dilakukan seperti itu gitu ya. Itu kan perlu adaptasi dulu, tubuh adaptasi, mulai jam makannya mulai dikurangi sampai bisa mencapai tahap itu. Begitu juga dengan pola sahur kita gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa misal bangun jam 1 kemudian makan, saat menjelang imsak atau menjelang azan subuh hanya untuk minum air putih untuk mengambil sunnah mengakhirkan sahur, kalau dengan itu kita kuat menjalankan puasa selama 14 jam nggak masalah
Itu bahkan ada juga yang makan besarnya itu malam habis tarawih dia makan besar karena tadi sudah terbiasa intermittent fasting, jadi sahur itu cukup dengan air putih atau dengan kurma gitu ya, nanti langsung puasa gitu. Kalau sudah terbiasa tidak masalah, tapi ini tidak dinormalisasi gitu ya, tidak semua orang mengambil cara ini itu karena kondisi tubuh kita beda-beda gitu. Kalau kita terbiasa tidak mengatur pola makan kita dengan misal polanya 3 kali sehari, kalau langsung ambil itu jam 1 makan ya bisa siang nanti mesti akan lemes itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan pola itu dan tubuh kita sudah beradaptasi, tidak masalah dengan pola itu, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Itu tergantung kondisi tubuh kita, itu tidak bisa di generalisir semuanya sama gitu. Ya, baik, karena masih ada waktu Pak atau sudah cukup jam 7? Jam 7 lebih 8 cukup nih Bapak Ibu nggih.